Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Salsabila dengan NIM 90 dari kelas 4 CPGMI. Di sini saya akan membahas materi tentang bahasa dan sastra Indonesia selama 1 semester untuk penilaian ujian akhir semester. Kelompok 1 membahas tentang deskripsi benda. Ciri-ciri kata benda. 1. Berawalan P, contohnya penyelam. 2. Berakhiran an, contohnya minuman. 3. Berimbuhan gabungan P-an, contohnya pemukiman. 4. Berimbuhan gabungan ke-an, contohnya kekayaan. Jenis-jenis benda. 1. Kata benda yang jumlahnya dapat dihitung. 2. Kata benda yang jumlahnya tidak dapat dihitung. 3. Kata benda konkret dengan benda abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang wujud bendanya dapat dilihat, sedangkan kata benda abstrak adalah kata benda yang wujud bendanya tidak dapat dilihat. Kelompok 2 tentang identifikasi diri. Menuliskan nama diri. Nama diri merupakan istilah yang melingkupi semua nama. Terdapat beberapa yang memiliki nama diri, yaitu nama diri Tuhan, persona yang berhubungan dengan kalender, benda khas geografi, benda bernyawa atau tidak bernyawa. Menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Marga atau nama keluarga adalah nama yang menunjukkan ciri sebagai pengenal seseorang yang menunjukkan asal-usul keluarga dan biasanya diletakkan di belakang nama diri. Nama yang disertai gelar kekerabatan pada dasarnya sama seperti adat pada suku lain, tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan sebagai cirinya. Karakteristik nama diri dan kekeluargaan. Dalam pemilihan karakter nama diri harus sesuai karena ada karakter yang cocok untuk laki-laki atau perempuan, sedangkan nama diri dipakai untuk menyebut seseorang. Dengan kata lain, nama dapat diartikan sebagai kata yang mewakili seseorang atau identitas seseorang. Menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya. Teman sejawat artinya kawan sepekerjaan. Macam-macam atau jenis status sosial antara lain 1. Askrip status, 2. Asif status, 3. Asin status. Menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. 1. Diploma, 2. Sarjana S1, 3. Magister S2, 4. Dokter S3. Kelompok 3 tentang kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang berperan menyapa ataupun menegur seseorang. Jenis-jenis kalimat sapaan. 1. Nama diri orang yang diajak bicara. 2. Berupa panggilan dalam keluarga. 3. Untuk kata ganti orang. 4. Contoh pada fabel. 5. Contoh percakapan. Kalimat sapaan untuk teman sebaya dan orang yang lebih tua. Dengan adanya tingkatan dalam membedakan tujuan dari kata sapaan tersebut, seperti contoh sapaan yang ditunjukkan kepada seseorang dengan menggunakan kalimat sapaan untuk teman yang sebaya dan juga orang yang lebih tua dari kita. Kelompok 4 tentang prolog, epilog, dialog. Prolog, epilog, dan dialog biasanya digunakan dalam kegiatan drama, di mana drama tersebut menggunakan dialog. Dialog adalah percakapan para pemain dengan memainkan peran yang sangat penting. Kemudian prolog adalah suatu kata pengantar yang dimaksudkan untuk memperkenalkan isi dari suatu karya tersebut. Lalu ada epilog. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan berupa simpulan atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan drama yang baru saja disajikannya. Kelompok 5 tentang jenis-jenis membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca petunjuk adalah aktivitas untuk dapat membangun pemahaman terkait informasi mengenai sesuatu berupa arahan yang ditujukan. Metode membaca yang baik dan benar. 1. Metode abjad dan metode bunyi. 2. Metode kupas rangkai suku kata dan metode kata lembaga. 3. Metode global. 4. Metode struktur analitik dan sintetik atau SAS. Kelompok 6 tentang tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi adalah ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tak terikat oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi. Tata cara membaca puisi. 1. Kejelasan dalam artikulasi dan intonasi yang tepat. 2. Kesesuaian mimik atau ekspresi. 3. Gunakan gerakan yang tepat. 4. Kuasai arena panggung. 5. Kelancaran dan kecepatan. 6. Atur nafas. Tata cara membaca teks. Membaca dibagi menjadi 2, yaitu 1. Membaca nyaring, merupakan proses mengkomunikasi isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. 2. Membaca dalam hati, terdiri dari membaca ekstensif dan membaca intensif. Kelompok 7 tentang menulis tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung merupakan salah satu aspek keterampilan menggabungkan huruf demi huruf sehingga membentuk suatu kata dan kalimat.
Langkah-langkah menulis tegak bersambung. 1. Memulai menulis dari huruf kecil dengan mengenalkan bentuk baris-baris terlebih dahulu pada siswa, dimulai dari tepi bawah baris ketiga. 2. Sebelum menulis, siswa harus diperkenalkan huruf mana yang tinggi, menggantung dan memiliki ekor. 3. Mengulangi terus-menerus sampai hafal dan rapi. 4. Jika sudah mahir menulis huruf, dilanjutkan menulis kata sampai kalimat. Kelompok 8 tentang ringkasan. Ringkasan adalah bentuk cara untuk merangkum suatu bahan bacaan yang panjang menjadi suatu ringkasan yang singkat, padat, serta jelas dalam materi bahan pelajaran tersebut. Perbedaan ringkasan dengan ikhtisar. Ringkasan dalam penyajiannya sangat pendek dari karangan aslinya, serta mempertahankan pada urutan asli dari isi dan sudut pandang dari pengarang aslinya. Sedangkan ikhtisar itu suatu pemikiran dengan cara terhadap suatu hal-hal yang pentingnya saja. Langkah-langkah menyusun ringkasan. 1. Membaca. 2. Menyeleksi. 3. Menulis. 4. Membandingkan. Contoh ringkasan fiksi dan non-fiksi. Contoh ringkasan fiksi, ada cerita pendek, puisi, novel, cerita bersambung, dan sejenisnya. Contoh ringkasan non-fiksi, ada esai, artikel, resensi, dan future. Kelompok 9 tentang parafrase. Dalam KBBI dijelaskan parafrase yaitu penguraian kembali suatu teks atau karangan menjadi uraian lain dengan mengubah macam bahasa atau susunan kata-kata lain tanpa mengubah makna yang ada dalam teks tersebut. Langkah-langkah membuat parafrase. 1. Membaca suatu gagasan dengan baik dan benar sehingga dapat dipahami. 2. Menggunakan susunan kalimat berdasarkan bahasa sendiri. 3. Mengoreksi teks gagasan yang telah diparafrase. 4. Apabila terdapat sebuah kata yang unik dan perlu kita kutip, maka tidak lupa sertakan tanda kutip 2 seperti pada kutipan langsung. Kelompok 10 tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Surat pribadi ialah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat pribadi disebut juga dengan surat prive. Macam-macam surat resmi. 1. Surat permohonan. 2. Surat keputusan. 3. Surat perintah. 4. Surat kuasa. 5. Surat edaran. Kelompok 11 tentang formulir dan kwitansi. Formulir yaitu suatu dokumen terstruktur yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi tertentu. Formulir dibagi menjadi 2 jenis bentuk, diantaranya yaitu 1. Formulir hard copy, 2. Formulir soft copy. Kwitansi merupakan suatu dokumen atau surat yang sering digunakan sebagai tanda bukti bahwa telah melakukan sebuah transaksi penerimaan uang dari pemberi uang kepada penerima uang, yang dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayaran atau transaksi, tempat dan tanggal transaksi tersebut terjadi. Kelompok 12 tentang naskah pidato. Pidato adalah bahan yang disampaikan secara lisan oleh seseorang kepada pendengar yang dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu berdasarkan alasan dan tujuan tertentu. Jenis-jenis pidato. 1. Berdasarkan waktu persiapan. Ada pidato impromptu, pidato manuskrip, pidato memoriter, pidato extempore. 2. Berdasarkan tujuannya. Ada pidato informatif, pidato persuasif, dan pidato rekreatif. Langkah-langkah penyusunan pidato. 1. Menentukan sebuah tema. 2. Menentukan maksud, isi, dan tujuan pidato tersebut. 3. Mengumpulkan bahan isi pidato. 4. Membuat kerangka pidato. 5. Menyunting naskah pidato. Sistematika teks pidato yaitu 1. Mengucapkan salam pembuka dan juga menyapa para hadirin yang hadir pada kegiatan yang sedang dilangsungkan. 2. Menyampaikan pendahuluan. 3. Menyampaikan dari isi pidato yang akan disampaikan. 4. Menyampaikan kesimpulan. 5. Menyampaikan sebuah harapan dari teks naskah pidato yang disampaikan. 6. Menyampaikan salam penutup. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.